berubah, apalagi itu ya? Ilmu tauhid, ilmu Tarbiyah, ilmu kalam. kalam, sekarang ilmu tauhid. Kemudian Iya, ada tauhid, ilmu kalam, akidah pernah itu. akidah. Iya, nah itu ya sebetulnya kajian-kajian sama tuh, cuman Kalau dilihat eh, mungkin ada ini ya Prof ya. Apa ya kalau perbandingan antara ya apa ya pembelajaran apa ya ya kalau dilihat kan orang-orang dulu ya Prof ya itu jiwa nasionalisme tinggi ya secara tidak langsung ya orang-orang dulu mungkin Prof juga merasakan hal itu kali ya. Tapi kalau ah, dilihat sekarang dengan adanya masuknya ada ya perkembangan westernisasi kemudian dari Korea kemudian lifestyle dan seterusnya itu menjadikan terkikis kayaknya jiwa nasionalis anak muda milenial dan seterusnya gitu loh. iya, iya, iya memang terkikis ya betul. Ya paling mungkin tadi ya aspek afeksinya itu yang kurang sama keterampilan motorik. Hampir semua yang diajarkan kan sifatnya pengetahuan, pengetahuan, Oh, iya kan. oke, oke, oke. Jadi sama ketika ngajar agama sama itu. Ini kan yang diajarkan ini kan doktrin ya. Hmm, Sebetulnya hidup bernegara itu sama dengan ngajar akidah mesti hmm. doktrin. Tetapi lagi jatuh kepada pengetahuan aja. Ya sama doktrin akidah, doktrin negara itu mestinya sama itu metodologinya itu kan. Hmm, hmm. Iya kan? Cuman tadi orang belum berani melanggar akidah kan gitu aja kan. Tapi belum orang tidak berani melanggar akidah, tapi norma-norma dari pembelajaran akidah itu nggak muncul dalam kehidupan kehidupan sehari. Ya sama Iya. mungkin ada mata pelajaran itu masih dipelajari di pendidikan dasar itu. Saya nggak tahu apa namanya sekarang di sekolah madrasah itu. PKN Apa bukan? Prof? Nama PKN, iya, PKN. Nah, pendidikan keluarga negaraan, iya. iya, itu. Nah, sehingga ada tulisan Prof. Jadi sebenarnya nah, jiwa nasionalisme tuh tumbuh cuman 45 menit hanya gitu. Iya, Dia tuh sepak iya. bola. Nah itu sepak bola hanya itu aja. Nah, bagaimana supaya Apa bisa ya? memunculkan kembali jiwa nasionalis seperti kayak jiwa nasionalis mereka ketika nonton bola gitu. Apa apa dimasukkan ke kurikulum? Tapi itu juga sebetulnya jiwa nasionalis pragmatis itu. Hmm, Habis bola ya habis, dah ada itu hanya udah nggak ada lagi jiwa bagaimana. nasionalis. Oh, dan juga itu saya kira kalaupun itu disebut dengan jiwa nasionalis ya nggak terlalu anu lah, tidak berbagai indikator itu. Jadi kalau ada pemain bola tidak mendukung klub Indonesia bukan berarti nasionalismenya rendah ya. Tapi itu hanya biasalah aspek komunitas kecil aja, tapi skop kecil lah. Iya, Iya, iya. iya, iya memang. Iya saya kira banyak faktor lah mas itu ya. Dimulai kepada simbol-simbol kan gitu ya. Coba Oh, simbol ya, iya. bahasa-bahasa yang digunakan. Coba hampir semua publikasi-publikasi apapun namanya ya, itu ditulis dengan bahasa Inggris. Kok enggak bahasa Indonesia gitu ya? Mm-mm. Ya itu. Saya baru kemarin itu masuk lihat ada pegawai hotel, petugas kebersihan itu. Baju mereka itu apa tulisnya? I am ready to serve. Semua gitu. Apa ngerti orang Indonesia itu ya? I am ready to serve.
Ada orang tua yang mau minta bantuan, mungkin dia nggak minta tolong. Kenapa dia tidak tulis saya bersedia membantu Anda saja? Begitu kan enak ya. Iya. Itu contoh-contoh yang kecil-kecil begitulah. Banyak sebetulnya yang kayaknya kalau nggak bahasa Inggris dibuat, tidak ngetrend. Itu salah satu contoh itu. Banyak banyak publikasi yang disajikan dengan bahasa Inggris, padahal untuk orang Indonesia. Coba Anda bisa. Karena buat Scopus, Prof. Harus fokus itu. Nah, itu jadi pendidikan namanya nilainya mungkin yang kurang ya. Cinta tanah air seperti apa. Apalagi kebudayaan dari kebudayaan Korea macam-macam itu kan memang apa ya? Sebetulnya kehebatan mereka itu kan bisa mendesain kebudayaan itu sesuai dengan konteksnya. Nah kita ini kan nggak bisa. Coba gimana itu mau dimodernisasi, misalnya tarian, sebuah tarian. Nah kan gitu kan. Jadi saya lihat begitu ya, kalau saya melihat tarian tradisional yang dimodifikasi dengan modern, itu musiknya aja yang diganti itu. Gimana Aransemennya. modifikasi? Atau pakaian dia pakaian adat tapi pinggulnya agak digoyang-goyang, agak modern dia. Padahal itu begitu caranya, ya kan, untuk menyesuaikan ke modern. Misalnya tarian modern ada dangdut misalnya ya. Ah, supaya kelihatannya Messi ya udahlah dia berpakaian Jawa tetapi gayanya dangdut. Nah, gitu-gitu gitu. Jadi enggak Iya. tahu coba. Tidak tidak anu. Tapi kalau misalnya kebudayaan entah itu namanya Korea, Jepang apa segala macam, sampai makan Mas coba sekarang. Hmm. Makan. Kebudayaan makan Indonesia itu coba itu. Anak-anak remaja itu sekarang di mana mereka makan? Ya Iya. Korea. makanan-makanan Jepang, Korea, Jepang. Coba itu. Sebab kita nggak bisa mendesain makanan kita ini menjadi modern tampilannya. Hmm. Hmm, hmm. Ya, tempe itu gitu-gitu aja zaman baholak bentuknya. Iya. Tempe Tempe di Arab dengan tempe di Indonesia sama gitu aja, Prof. sama saja. Tapi cara mengolahnya aja ya, Prof ya. Pengolahnya aja. Oh, hoi. Mendoan. Apapun sekarang udahlah serba. Makanya sebetulnya banyaknya adalah westernisasi ya, bukan modernisasi. Kita ini kan Hmm. butuh sebetulnya modernisasi, tapi jatuh kepada westernisasi. Ya itulah mungkin dari aspek pendidikan kita sih banyak kekurangan ya. Terutama pendidikan nilai. Pendidikan nilai itu yang mungkin yang kurang lah. Banyak. Oke. Mungkin monggo siapa yang ini presentasi memulai itu? Silakan. Saya, Prof. Ya, silakan Mas I- Anggi, Pak. izin saya screen ya. Ya, Luar monggo. biasa Mas Anggi. Ya, mana dia? Hmm, 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 hmm. Ya, walaupun tidak sempurna ya, Prof. Ini tugasnya. Seperti kalau Cak Sofi ini lebih sempurna nih, Prof. Wah, ini dia. Oh, ini dia nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim yang kami hormati Prof. Sangkot Sirot dan teman-teman dari S3 UIN PTIK, UIN Sunan Kalijaga, Jogja ya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Izinkan saya untuk coba menguraikan terkait tugas norma yuridis tentang pendidikan kewarganegaraan ini. Undang-undang
1945 dan hak kewajiban dalam meningkatkan kesadaran sebagai warga negara atau sebagai peserta didik. Eh, ada beberapa yang memang yang coba saya tulis terkait norma yuridis tentang pendidikan kewarganegaraan. Baik, saya akan coba mulai dengan latar belakang. Pancasila ada dasar negara dan filosofi Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai moral yang diharapkan berfungsi sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan sebagai pedoman untuk perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Seolah-olah mulai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, termasuk memperlakukan manusia tidak pada hakikatnya sebagai manusia. Dalam kehidupan masyarakat, harkat martabat manusia seolah diabaikan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran adalah penyebab nilai-nilai Pancasila merosot dalam kehidupan sosial generasi sekarang ini. Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang diharapkan menjadi acuan untuk perilaku kehidupan bangsa dan negara. Perilaku manusia dalam kehidupan sosial seolah mulai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, termasuk memperlakukan manusia tidak pada hakikatnya sebagai manusia. Kemudian dalam kehidupan masyarakat seolah-olah martabat harkat manusia diabaikan. Pendidikan tidak pernah berhenti berkembang secara progresif untuk meningkatkan kekuatan moralitas bangsa. Sistem pendidikan nasional didirikan menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Tujuannya, pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menurut undang-undang ini, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berani, dan mempertimbangkan peraturan di atas pendidikan nasional harus mencapai kecerdasan intelektual, selain kecerdasan moral dan spiritual. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai penjabaran ideologi negara secara eksplisit mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter, serta berkehidupan sosial yang sehat. Melihat pentingnya dampak pendidikan bagi pembangunan bangsa, pemerintah sebagai mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dalam memberikan akses dan menyelenggarakan pendidikan bagi warga negara berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 dan sistem pendidikan. Landasan yuridis pendidikan warga negara, landasan yuridis kewarganegaraan atau PKN merupakan mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan PKN bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, cakap, bertanggung jawab. Berikut landasan hukum yuridis PKN, yaitu pasal 27 ayat 3. Kita mulai dari pasal 27 ayat 3. Isinya tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Maksudnya, pasal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara pada siswa. Pasal 30 ayat 1 isinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maksud tujuan dari pasal ini, keterangannya adalah pasal ini menegaskan kembali pentingnya pendidikan bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan. Pasal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah hak bagi semua warga negara. Pasal 31 ayat 3 dan pasal 31 ayat 5, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Adapun pasal 31 ayat pasal 31 ayat 5, pemerintah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Maksud dari pasal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus diselenggarakan secara nasional dan diatur dengan undang-undang.
Adapun maksud pasal 31 ayat 5 ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus menghormati hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan agama. Pasal 32 ayat 1 dan pasal 32 ayat 2, pendidikan dan pengajaran diselenggarakan dengan menjunjung tinggi kemerdekaan, persatuan kesatuan bangsa, dan demokrasi. Adapun pasal 32 ayat 2, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral. Maksud tujuannya adalah dari pasal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus menumbuhkan nilai-nilai demokrasi, persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun maksud dari tujuan dari pasal 32 ayat 2 menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus sejalan dengan nilai-nilai agama dan moral. Dari tabel di atas langsung, kebaruan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan filosofi groundwork atau dasar negara, falsafah bangsa sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau start fundamental norm yang mempunyai kedudukan istimewa, tetap dan kuat karena tidak dapat diubah dengan jalan hukum oleh siapapun. Ya, Kelan menjelaskan bahwa sumber dari segala sumber hukum dan sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945 yang pada akhirnya dikonkretisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 ya, serta hukum positif lainnya ya. Ada beberapa Chogan dan Descartes mengemukakan adanya 8 karakteristik yang perlu dimiliki warga negara. Salah satunya A, kemampuan mengenal mendekati masalah sebagai warga negara global. Kemudian B, kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran dan kewajiban dalam masyarakat. C, kemampuan memahami, menerima, menghormati perbedaan budaya. Kemampuan berpikir kritis sistematis. E, kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan. F, kemauan mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan. G, memiliki kepekaan terhadap hak asasi dan mampu untuk mempertahankan seperti hak kaum wanita, minoritas, dan etnis. Yang terakhir, kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Ya. Pembinaan nilai-nilai Pancasila nasionalis perlu dilakukan melalui beberapa cara, di antara melalui pendidikan Pancasila kewarganegaraan yang perlu dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan pendidikan nilai-nilai secara langsung yang didasari oleh perspektif sosialisasi serta pendekatan pendidikan nilai secara tidak langsung yang didasari oleh perspektif sosial. Pembelajaran pendidikan Pancasila pun hendak memiliki kekuatan powerful yang yakni pembelajaran bermuatan nilai bermakna aktif, terpadu, mengundang kemampuan berpikir tingkat tinggi, demokratis, menyenangkan, efektif, efisien, kreatif melalui pembelajaran yang dengan bekerja sama dengan cooperative learning, mengundang aktivis sosial serta praktik yang nyata. Dengan menggunakan pendekatan tersebut secara terintegrasi dan didukung oleh suasana pembelajaran yang bermakna, maka diharapkan para generasi muda dapat menerima mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yaitu dia membangun kesadaran peserta didik. Kesadaran terhadap menurut Hijan adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Oleh karena itu, kesadaran adalah suatu hal yang sudah disadari dihayati oleh seseorang untuk melaksanakan peraturan yang ada dalam hidup di lingkungan masyarakat. Beraneka ragam. Adapun cara untuk meningkatkan kesadaran peserta didik peserta didik di jenjang pendidikan dasar SDNI terkait hak sebagai warga negara berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945 berikut beberapa gagasan yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, ini salah satu yang membangun kesadarannya, pembelajaran berbasis pengalaman, membuat pengalaman belajar yang nyata dan relevan bagi peserta didik dengan menyelenggarakan simulasi demokrasi. Misalnya, mengadakan pemilihan umum kepala kelas
atau ketua kelas atau dewan siswa dengan proses pemilihan transparan dan partisipatif. Kemudian proyek kolaboratif, mengorganisasikan proyek-proyek kolaboratif antara siswa yang terfokus pada penyelidikan masalah-masalah sosial dan politik di sekitar mereka. Peserta didik dapat mempelajari hak-hak yang terkait dengan masalah-masalah ini dan mencari solusi yang sesuai. Diskusi kelas terbimbing, mengadakan diskusi kelompok terbimbing di kelas tentang konsep-konsep dasar Pancasila dan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang 1945, dan guru pun dapat memfasilitasi diskusi dengan memberikan contoh konkret dan mengaitkan dengan kehidupan. Yang D, penggunaan cerita dan kisah inspiratif, menggunakan cerita, kisah atau film pendek yang mengilustrasikan pentingnya hak-hak warga negara dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat membantu peserta didik memahami konsep tersebut secara lebih konkret dan mudah diingat. Kunjungan edukatif ke lembaga pemerintahan. Nah, ini juga dapat menambah kesadaran. Mengatur kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintah setempat seperti kantor desa, kantor kecamatan, dewan kota. Peserta didik dapat diberikan kesempatan untuk bertemu dengan pejabat pemerintah dan mempelajari peran mereka dalam mewujudkan hak-hak warga negara. Yang F, untuk meningkatkan kesadaran, penanaman nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan sekolah sehari-hari, mengintegrasikan nilai kewarganegaraan seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui upacara bendera atau kegiatan sosial atau proyek lingkungan hidup di sekolah. Dan yang terakhir, pelatihan keterampilan sosial dan kritis, melatih peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kritis yang diperlukan untuk partisipasi dalam kehidupan demokratis. Ini termasuk keterampilan berpikir kritis, komunikasi efektif, dan kemampuan berargumentasi secara konstruktif. Dan ya, salah satunya adalah kesadaran terhadap hukum. Bagaimana agar memang supaya peserta didik sadar akan kewajibannya terhadap pendidikan kewarganegaraan. Ya, ini salah satunya menurut Sodikno Mertokusumo adalah kesadaran untuk menjalankan terhadap hukum yang telah dibuat oleh sekolah ya, atau dari pemerintah itu sendiri. Karena menurut Wiranti menyatakan kesadaran hukum di kalangan generasi muda sangat diperlukan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan peserta didik dapat memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di kampus, sekolah, pada umum di lingkungan masyarakat dan negara. Kemudian ya ada beberapa elemen juga yang menjadi berisi tentang Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik sebagai penjabaran dari profil pelajar Pancasila. Ya, ini ada 6 ya. Kemudian ya itu dia. Ini juga dikuatkan ya sebagai kegiatan ya seperti intrakurikuler, kokurikuler, budaya sekolah, dan ekstrakurikuler. Itu sebenarnya yang bisa saya sampaikan, Prof, yang bisa saya jabarkan terkait tema landasan yuridis ya untuk yuridis tentang pendidikan kewarganegaraan, Undang-Undang 1945, kewajiban dalam meningkatkan kesadaran peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Prof, terkait tugas ini. Silakan jika ada yang mau ditanggapi atau mau dikoreksi atau ada saran, masukan, dan seterusnya. Kami persilakan. Boleh deh mengawali ya, Mas Anggi. Ya, silakan. Suara kulo terdengar, Prof? Dengar. Dengan Mas Anggi. Iya, baik. Berbicara dengan apa ya namanya? Ada berbicara. ketawa. Halo, ya, mohon maaf Prof. Lanjut.
bicara tentang tadi landasan yuridis daripada pendidikan. Satu terkait dengan makalahnya dulu, Mas Anggi. Itu tadi kalau terkait dengan pasal-pasal, setidaknya spasinya satu ya Mas Anggi, karena kutipannya langsung ya, pure, Oke. tidak ada perubahan sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan pertanyaan saya adalah terkait landasan yuridis ya. Berbicara landasan yuridis, nyatanya pemimpin kita saat ini, elit-elit tinggi ya, elit-elit tinggi yang ada di atas justru menabrak daripada yuridis itu sendiri. Pandangan Mas Angginya seperti apa? Terus bagaimana cara kita istilahnya menanamkan daripada sikap elit yang ada di atas kepada anak dasar seperti itu, yang jelas-jelas melanggar daripada landasan yuridis itu sendiri. Seperti itu dulu Mas Anggi, nanti bisa berkembang. Masya Allah. Ini baik, silakan yang lain, ini seru sekali nampaknya. Baik, izin Mas Anggi. Monggo silakan Mas Rian Algantungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Prof. Sehat-sehat selalu Pak Prof. Ini idola saya nih. Jadi gini, kalau saya justru tertariknya tadi Mas Anggi di bagian membangun kesadaran peserta didik kan. Tadi kan ada beberapa item justru yang disampaikan oleh Mas Anggi. Terkait beberapa item itu, baik itu berbasis pengalaman atau terbimbing atau kelas seperti apa. Maksudnya itu kan ide-ide itu dibilang ide klasik tidak. Kemudian dibilang ide baru juga tidak. Tapi problematika hari ini, kalau kita coba gali dari sudut pandang, anggaplah hari ini kan kita berbicara Kumer nih. Kumer kan ditargetkan 2024 menjadi kurikulum nasional, bahasa kerennya kan. Nah, pengalaman-pengalaman itu, versi saya itu kan hari ini masih dalam tinjauan konseptual. Gitu. Dalam artian konseptual itu maksudnya, di mana sih kita berbicara tentang modernisasi, kalau bahasa dari Prof. Sakut tadi kan berbicara tentang modernisasinya itu kan terkait dari pengalaman peserta didik. Karena versi saya tidak ada hal-hal yang baru bagi itu pengalaman ataupun inovatif. Dan kalaupun kita coba rujuk lagi dalam kegiatan berbasis proyek, makanya pernah kita sampaikan di mata kuliah sebelumnya, PJBL dan PBL itu kan bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang usang coba dikemas untuk masuk dalam Kumer kan, hari ini. Nah, maksudnya itu bisa jadi bahan diskusi kita bersama. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa jadi tolak ukur hari ini berbicara ada sesuatu yang baru, betul-betul baru tidak terkait tentang inovasi dari bagaimana sih kita memunculkan kesadaran dari peserta itu sendiri kan. Karena hari ini orientasinya goalnya ya yang akan menekankan kan kita guru sebagai fasilitator, bahasa kerennya itu hari ini. Nah, dari fasilitator itu kan ada hal-hal yang urgen terkait tentang bagaimana membangun kesadaran itu. Nah, maksudnya itu kita coba munculkan. Siapa tahu nanti ada ide-ide baru. Walaupun terkait itu lawas, ternyata hari ini masih bisa kita ambil tiru modifikasi gitu. Paling begitu Mas Anggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian Algantungi. Selanjutnya silakan. Cah Sopi, Mbak Ani, silakan. Monggo. Mas Sofi dulu mungkin atau gimana? Kalau Mas Sopi ini kritisan tajam ini. Enggak, oke. Terima kasih. Kalau saya begini ya. Ini kan yang kita bahas adalah bahasa langit semua kan ya. Bahasa langit itu ya bahasa-bahasa normatif, bahasa yang sekiranya bahasa-bahasa ideal begitu kan, itu yang kita bahas begitu. Ketika dihadapkan pada realitas, wah seakan-akan kita bisa ngomong ini bullshit semua kayak gitu ya. Maaf ini ya. Kayak gitu kan. Wah, itu ternyata realitasnya jauh berbeda dengan apa yang kita sampaikan hari ini begitulah. Ini kan menjadi tantangan kita dari beberapa pertanyaan tadi sebelumnya, tantangan kita bersama. Penyadaran di titik apa sebenarnya kita mulai begitu ya. Tadi katanya elit begitu ya. Elit apakah hilirisasi atau jangan-jangan gitu ya, dari bawah ke atas apa namanya itu ya. Apa namanya ini ya? Hulu. Dari hulurisasi begitu. Ini kan masih simpang siur apakah di tengah, di atas atau di bawah karena sudah elemennya sudah 01 sekali kalau berbicara gitu. hilirisasi. 02 Mas, hilirisasi. Bukan ranahnya 01 hilirisasi. Oh, kembali ya.
Nah, gitu. Jadi yang kita pahami ya kita ya ini bahasa-bahasa langit semua, namanya juga temanya adalah tema norma-norma yuridis kayak gitu ya. Legal Dan formal. undang-undang legal formalnya ya seperti ini begitu ya. Mungkin akan lebih menarik setelah setelah makalah ini kan, setelah yang apa pertemuan-pertemuan yang lain langsung ke realitas begitu. Makanya ini menurut saya kesadaran ini gitu ya mungkin bisa didiskusikan bareng-bareng itu dimulai dari mana sebenarnya, karena realitasnya berbeda jauh sekali dengan apa yang hari ini kita sampaikan hari ini begitu. Itu mungkin ya refleksi bareng-bareng lah, nanti kita diskusikan begitu. Oke, makasih. Masya Allah, terima kasih Cak Sofi. Lanjut Mbak Anis, Terima potongnya kasih. satu-satu semua. Ya, terima kasih atas waktunya Prof dan Mas Halo, Ang. Mbak Anis. Halo Mas Rian. Mas Rian mau lanjut ini? Iya, boleh Mbak. Silakan Mbak Anis. Oke, siap. Dia nyapa doang Mbak. Eh, jadi kalau saya nanggapi dari makalah Mas Anggi tentang norma-norma yuridis pendidikan kewarganegaraan, mengambil dari sisi di sekolah ya, seperti yang sebelumnya. eh, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Anggi dalam bagian tengah hingga akhir makalahnya tadi terkait dengan pendidik menjadi contoh, sebagaimana yang kemarin kita sempat diskusikan juga dengan Prof. Sangkot dalam mata pelajaran fikih misalkan atau akidah akhlak misalkan. Dalam pelajaran PKN juga harusnya seperti itu, bahwa guru di sekolah dapat menjadi cerminan siswa sehingga siswa itu tidak hanya mendengar teoritis saja, namun juga praktiknya seperti apa dalam hal-hal yang positif. Yang kedua, ada hal menarik yang tidak semua sekolah bisa melaksanakan. Misalkan kegiatan yang mengajak siswa untuk mengenal siapa sih bapak-bapak yang sedang berada di pemerintahan saat ini misalkan. Tadi dalam poin makalahnya Mas Anggi juga ada. Saya bisa memberikan sedikit pengalaman waktu saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah sekitar tahun 2011 yang lalu. Ada murid-murid itu yang misalkan ini belum bisa membedakan antara kepala desa dan lurah misalkan. Ini contoh-contoh yang sederhana saja. Kenapa mereka sampai tidak bisa membedakan seperti itu, di mana posisinya kepala desa, di mana posisinya lurah? Karena memang selama ini mereka hanya membaca gitu. Jadi membaca dan tidak pernah sama sekali diajak ke pusat-pusat pemerintahan. Nah, saya rasa jika kurikulum yang sedang dilaksanakan ini mendukung, maka kegiatan-kegiatan seperti itu penting sehingga siswa tidak hanya belajar materinya saja. Kemudian yang ketiga, tadi menarik yang didiskusikan oleh Prof. Sangkot dan Mas Anggi di awal tentang rasa nasionalisme kita. Khususnya terkait dengan westernisasi dan bukan modernisasi. Yang saya lihat di sini, Prof. dan Mas Anggi juga teman-teman, ketika kami berpindah ke Riyadh misalkan sejak 2021, perasaan nasionalisme itu sedikit berbeda dibandingkan ketika kami berada di Jakarta ataupun di Jawa Timur. Misalkan dalam pentas kebudayaan atau dalam kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya kita menampilkan sesuatu di hadapan masyarakat internasional gitu. Jadi ada sebuah kebanggaan bahwa kita itu bangsa Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan dan itu ditampilkan. Sebagai contoh, salah satunya yang baru-baru ini terjadi adalah adanya pentas kebudayaan yang dilaksanakan di salah satu universitas di Qasim. Posisinya masih di Riyadh. Jadi kampus itu mengadakan kegiatan dengan menampilkan 90 kebudayaan dari mahasiswanya, mahasiswa asingnya. Jadi di situ Indonesia mewakili
mahasiswa Indonesia mewakili Indonesia dan bergabung dengan 90 kontestan yang lain ketika menampilkan kebudayaan. Yang menjadi salah satu kebanggaan adalah dari 89 itu, dari 89 negara di dunia ini, mereka sangat sangat bangga melihat Indonesia. Indonesia itu negaranya satu, tapi kok dilihat dari baju adatnya saja mereka bisa menampilkan banyak sekali. Dilihat dari tariannya mereka bisa menampilkan banyak sekali. Padahal negara-negara lain yang ada di situ mereka hanya bisa menampilkan bahwa ya satu aja, baju adatnya satu, makanannya hanya satu. Sedangkan kita misalkan di situ ada 5 hari berturut-turut dalam melaksanakan pentas budaya, kita juga bisa menampilkan 5-10 tarian dan bahkan 5-10 makanan yang berbeda. Itu yang saya rasakan secara pribadi berada di sini. Kemudian yang keempat yang ingin saya bagikan adalah bahwa peserta didik di Indonesia dan di sini atau di Riyadh atau di SILN Arab Saudi itu memiliki kecenderungan yang berbeda, antusias yang berbeda, dan juga perhatian yang berbeda terhadap pembelajaran di kelas. Misalkan saja di sini kan sedang setelah pandemi ini kebetulan banyak mahasiswa dari Indonesia yang melaksanakan KKN internasional di SILN Arab Saudi, dan setiap menjelang selesai mereka selalu datang ke rumah kami. Misalkan saat ini ada dari Universitas Indonesia dan juga Universitas Sumatera. Yang sebelumnya ada UMY dan universitas yang lain. Mereka kompak menyatakan bahwa kondisi di kelas itu sangat berbeda. Misalkan dalam pembelajaran sejarah, anak-anak ini sangat antusias mendengarkan dan bahkan bertanya tentang apa yang dijelaskan. Mereka menyebutkan bahwa itu sangat berbeda dengan siswa-siswi yang ada di Indonesia yang kebanyakan itu, itu kan sudah saya lihat, itu sudah saya biasa laksanakan sehari-hari gitu. Karena anak-anak yang ada di sini sebagian adalah kelahiran di Arab Saudi dan belum pernah sama sekali menginjakkan kaki di Indonesia. Jadi antusiasnya sangat tinggi terhadap materi-materi pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya ataupun teman-teman mahasiswa yang KKN ataupun PLP di sini. Itu pendapat dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Mas Anggi dan Prof. Sangko. Terima kasih. Sama-sama Bung Adis. Ini maaf ya, tiba-tiba terputus dan mati lampu. Dan alhamdulillah dengan dari HP ini jadi. Baik teman-teman, ini ya Masya Allah, ini Profnya kemana ya? Ada keluar ya? Baik nih, ini sangat menarik sekali ya memang kalau di Masya Allah gitu ya, teman-teman memiliki intinya kepedulian terhadap NKRI. Kalau secara saya simpulkan, memang teman-teman memiliki kepedulian terhadap NKRI, terkhusus memang kita sebagai pendidik adalah bagaimana memang menjalankan pendidikan ini dengan baik sesuai dengan norma yuridis yang telah dibuat oleh orang-orang terdahulu. Kalau kita berkaca dari mereka-mereka orang terdahulu, ya Ki Hajar Dewantoro, ya kemudian Hatta, ya Bung Hatta dan seterusnya, memang mereka yang memiliki jiwa-jiwa nasionalis sangat tinggi. Kemudian juga salah satunya adalah mereka juga seorang pendidik ya yang memiliki kompetensi expert di bidang pendidikan, sehingga para pendahulu itu ya membuat ataupun mendesain, mengkonstruksi dari penerapan yuridis ini, sehingga ini. Maka kalau kita tadi yang ditanyakan oleh Pak Mauludin terkait bagaimana sih sebenarnya pendidikan, lalu bagaimana sebenarnya yang harus yang kita lakukan ketika memang para elit politik atau elit yang ada di atas itu melanggar dari landasan yuridis ini.
sebenarnya gini, kalau kita ingin tengok ya, kita ingin tengok apakah memang apa, semua yang telah dibuat oleh negara, khususnya bagaimana terkait masalah pendidikan, ya apakah memang ketika itu ada konsekuensinya, maka tidak mau jika memang dalam penerapannya toh tidak sesuai dengan harapan atau apa namanya harapan dari ketidaksesuaian terhadap landasan norma yuridis ini, maka jika memang itu ada konsekuensinya, ini juga harus mungkin diterapkan juga. Ya, jangan sampai ketika ada pelanggaran tumpul di atas, ya apa namanya tumpul di atas, kemudian ke bawahnya tajam, ya tajam ke bawah. Ini juga tidak baik juga, karena pada lagi-lagi nanti akan diikuti oleh orang-orang yang akan mengikutinya, melihat. Salah satu tadi contoh bagaimana ketika memang pejabat tinggi melakukan kesalahan, kemudian tidak dihukum, maka itu akan terus menjadikan pelajaran bagi yang akan datang, gitu ya. Ini jika memang itu. Kemudian juga yang menarik sekali adalah, jadi jika memang itu memiliki, alhamdulillah, ngalah. Mas Mauludin, saya lagi di kampus nih. Iya, maka ini juga patut ini kan ya, maka ketika memang elit atasan melanggar, maka kita juga bisa menjalankan apa yang sudah dibuat dan diterapkan gitu. Kemudian juga kita kalau mengaca lagi kepada Mas Rian ya, terkait bagaimana sih sebenarnya ini sebenarnya kita lebih kalau bahasanya rindu juga dulu kita sama pendidikan dulu gitu ya. Rindu betul, gitu. betul, Kak. Bener nggak? Saya dulu pernah digampar gitu ya kan. Asli, Mas. Kenapa? Sama, Mas. Iya. Pernah digampar kanan dan kiri gitu, kemudian apa ya, diomelin pula, justru kita ngomong ke orang tua tuh ya lu sendiri, kalau bahasa Betawinya kan gitu ya. Kalau nggak sendiri, lu sendiri yang salah gitu, bukan. Akhirnya beda dengan sekarang yang dimana orang ketika anak peserta didik ngelapor ke orang tuanya, justru gurunya yang dilaporkan ke kepolisian gitu ya. Ini sesuatu ya Pak. Kalau kita nyatakan bahwa sekarang kita zaman milenial, zaman strawberry atau zaman sandwich gitu ya. Sebenarnya siapa sih, kita bertanya juga, siapa sih sebenarnya yang menciptakan generasi strawberry itu siapa gitu ya. Siapa yang menciptakan generasi milenial, generasi sandwich dan seterusnya. Maka kalau kita berkaca, maka sebenarnya yang membuat generasi itu sebenarnya orang tuanya. Kita ini bro. Kita ini yang membuat bagaimana anak kita, peserta didik kita membuat generasi strawberry, dikit-dikit gagal mental, dikit-dikit healing, dikit-dikit ini. Sehingga apa yang terjadi? Ya, ternyata itu memiliki efek yang sangat luar biasa kepada peserta didik kita. Ya, benar sekali lagi. Ya kalau kita rindu kepada zaman Soeharto gitu ya. Zaman Soeharto yang dimana memang beras pada murah, kemudian bahkan saya dulu pernah makan bakso tuh cuman gope 500 perak, itu makan bakso udah dapat pakai telur gitu kan. Ini beneran. Ketika saya makan bakso masih dapat 500 perak. Sekarang mana mungkin gitu ya. Kemudian ya tanah dan seterusnya. Ya itu sebenarnya. Namun sebenarnya apa sih yang menjadi, nah ini juga bagian dari evaluasi kita. Kenapa? Karena memang anak peserta didik kita mendapatkan pendidikan itu bukan hanya dari kelas saja, tetapi dengan zaman teknologi ini peserta didik kita mendapatkan ya pendidikan di luar dari kelas ini lebih banyak sebenarnya yang mendominasi daripada di dalam kelas. Walaupun kalau misalnya pelajaran PKN di kelas itu cuma 2 jam, ya mereka akan mendapatkan lebih dari 2 jam itu di luar kelas. Contoh misalnya dia teman gitu ya, temannya, kemudian di dunia mayanya, mensosnya, kemudian belum ada lagi sesuatu yang baru viral, apa namanya, bajunya. Bahkan kalau kita lihat kemarin tuh di Depok itu ada catwalk gitu, nah itu cepat sekali tuh ya, di Depok itu catwalk dan seterusnya, itu cepat sekali ketimbang mereka materi-materi yang disampaikan oleh gurunya gitu. Sehingga ini bagi PR juga bagi kita.
Dan tadi juga tadi yang saya sampaikan Cah Sophie juga, ayo sama-sama kita coba refleksikan diri untuk coba memikirkan bagaimana sih sebenarnya pendidikan. Saya juga masih mikir dari PMP, PKN dan seterusnya sampai hari ini sebenarnya eh, nggak ini juga ya, pelajaran PKN itu nggak ngepek gitu ya. Artinya terhadap norma ya, kalau tadi Prof. Songket mengatakan bahwa pembelajaran PKN dengan agama itu ya sama metodologinya, yaitu dogmanisasi. Bagaimana kita memberikan doktrinisasi ya dogma kepada peraturan norma yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan kemudian juga ini luar biasa juga ya. Memang itu dia. Ketika saya ngajar SD nih Mbak Anis ya, ketika siswa suruh membawa tanah liat, ini saya mengulang kembali. Kemudian ya tanah liat. Jadi siswa suruh saya bawakan tanah liat di kelas, semua pada bawa tanah liat ya, kecuali ada satu siswa yang nggak bawa, yang bawa tanah, cuman beda tanah liatnya. Ya Pak, ini kata iya tanah liat itu yang tanah dilihat gitu ya. Tanah liat itu tanah yang dilihat. Jadi sehingga pemahaman siswa terhadap hal itu juga perlu kita bahwa belajar nyata itu ya, belajar nyata itu perlu juga kita lakukan ya. Contoh tadi seperti kita coba memvisit ya, visit pusat pemerintahan kota misal, visit ke pusat pemerintahan kelurahan, bupati apa dan seterusnya. Itu juga perlu bagian dari pembelajaran supaya memang eh, ya ini dunia nyata gitu. Oh ya kayak gini. Oh itu apalagi sambil mereka ya mengatakan bahwa gaji orang bupati itu sekian. Oh itu semakin semangat mereka itu. Oh ntar saya mau jadi bupati lah. Oh saya mau jadi gubernur lah. Wah saya mau jadi inilah. Apalagi dibarengi dengan ya uraian-uraian gaji lah, kerjanya seperti apa, duduk aja atau gimana gitu kan. Ini juga bisa bagian dari. Baik, kita saja. Silakan yang mau ditanggapi atau kita sharing lah ya. Ya, Prof itu. Terima kasih semua teman-teman, ini sudah saya catat, ini masukan sangat luar biasa sekali. Sehingga ini bisa jadi bahan diskusi kita. Dan saya pribadi sendiri juga masih belum, sebenarnya gini ya, dari kita belajar SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sama perkuliahan 4 tahun, tambah S2 2 tahun, dan seterusnya, sebenarnya pelajaran PKN apa sih yang melekat sama kita sampai hari ini coba? Apa sebenarnya pelajaran PKN yang melekat pada diri kita dari PMP, PKN, berubah lagi ini, berubah lagi. Sebenarnya itu ya. Kan kalau kita belajar agama ada yang melekat. Oh ya bacaan kita Allah Akbar Kabiro, ada gerakannya itu yang melekat. Bacaannya juga ada. Bahkan sampai nggak hari ini nggak putus-putus juga kita melaksanakan sholat dan seterusnya. Nah pertanyaannya, pelajaran PKN kita dari belajar SD sampai perkuliahan tinggi, ini yang melekat itu, yang menjadi apa ya, yang menjadi kita ya tidak dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya apa gitu. Sehingga kalau misalnya tadi saya katakan bahwa uh, jiwa nasionalisme ya, masyarakat Indonesia itu sekarang sudah terkikis dengan salah satunya adalah dengan teknologi, perkembangan teknologi, yang kedua juga dengan adanya cepatnya teknologi masuk ke Indonesia, bahkan masuk ke rumah, bahkan bukan lagi masuk ke rumah lagi, justru masuk ke kamar peserta didik kita masing-masing. Sehingga itu yang merubah mereka dari sudut pandang berubah, jadi dari kehidupannya, makanannya dan seterusnya. Itu sih yang bisa jadi, yang saya bisa apa namanya jawab ya. Tapi paling tidak teman-teman kurang puas lah dengan jawaban ini. Insya Allah akan ditambahkan oleh Prof kita, Prof Sangkot Sirot. Baik, itu mungkin ada lagi yang lain dari ini, kayak lagi di Pak Maulid itu lagi di warung makan kayaknya. Tawa lagi dia. Ya, silakan. Saya izin ya, saya baru nyampe hotel jadi saya jadi pendengar yang baik dulu. Atau ada ditambahkan dari Prof-nya, silakan. Mas Rofi mau ngomong itu kan.
Nah, Mas Sopi dari tadi udah kelihatan mau ngomong tadi. Mas Sofi mau ngomong tuh gatel itu kayaknya. Udah gatel ya. Kita dengerin Mas Sopi dulu lah. Iya, jadi begini ya, Nen. Ya ini tambahan saja sebenarnya ya. Nah, melihat apa namanya, melihat materi hari ini, atau mungkin materi ke depan juga ya, atau mungkin materi PKN secara keseluruhan begitu. Inti dari PKN adalah ini masalah bangsa kan begitu ya, masalah bangsa. Di situ ada PKN, di situ ada apa namanya moral lah di situ, ada keagamaan di situ juga, gitu ya. Ada apa ya rohnya UUD yang kemarin yang kita bahas ada 4 pilar begitu ya. Itu kan ini roh gitu ya. Ini masalah bangsa ada di sini semua. Tapi yang terjadi malah justru ini diabaikan begitu apa yang disampaikan Ustadz Anggi tadi kan ya sama sekali nggak bekas. Saya SD apa MI MTS aliyah begitu nggak ada bekasnya itu. PKN itu apa selama ini kita nggak karena nggak masuk ujian nasional dan macam-macam itu kan dan tidak ada semacam-macam lah itu tidak ada dan gurunya aja ya hanya apa yang di LKS itu ya dibaca saja ya, kita tidur di belakang tidur itu udah selesai begitu ya. Ya, karena mata pelajaran kita ini mata pelajaran sampingan begitu. Itu kan yang terjadi di kita itu. Padahal sebenarnya melihat apa namanya dari sekian mata pelajaran PKN sebenarnya menjadi rohnya ini mau dibawa kemana negara ini, identitas apa yang harus kita pertahankan dan lain sebagainya kan di sini gitu. Terkait tentang modernisasi, westernisasi gitu. Saya bayangkan begini, di Jogja saja mungkin Prof. Sangkot memahami itu. Di Jogja itu ya kita anu lah rasa saja gitu ya lidah kita saja sudah dihegemoni sedemikian rupa kan seakan-akan enak itu ya versi A lah gitu ya jadi versi simbah-simbah kita gitu enak itu udah kuno sekali bukan hari ini begitu ya itu lidah kita begitu bahkan di angkringan Jogja saja gitu ya saya melihat angkringan Jogja saja itu sudah dikapitalisasi sedemikian rupa padahal itu pokoknya macam-macam lah ini apa ya istilahnya ya apalagi lah masalah cantik misalkan. Cantik kan sudah diglobalkan sekali kan, di westernisasi kan. Cantik itu harus putih begitu ya. Cantik itu Putih harus gitu-gitu harus kan itu standar cantik versi hari ini begitu. Padahal Korea versi ya. sejarahnya kan panjang sekali itu standar cantik panjang bisa dicek sejarahnya cantik dan Kayak Mbak ganteng. Anies gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, ganteng. Apalagi ya versi macam-macam lah. Sehingga apa? Saya membayangkan kecil dulu saya masih mikir ya. Dulu pernah ditakuti apa namanya globalisasi ini gitu. Ya hari inilah itu puncaknya kalau saya itu. Puncak globalisasi hari ini melewati media atau apapun itulah. Yang dulu saya bayangan saya globalisasi nggak mungkin lah di desa itu persis dengan Amerika gitu nggak mungkin gitu. Bayangan saya gitu apalagi saya hidup di desa yang terpencil sekali di Bojonegoro Jawa Timur sana saya nggak mungkin sekali begitu saya global itu dibayang-bayangi dan macam-macam di titik inilah saya kira kok tidak ada kata desa tidak ada kata kota semuanya sama hari ini semuanya terpengaruh global apa yang menjadi standar global ya standarnya desa itu begitu ini kan berbahaya sekali gitu dulu kita membayangkan bahwa kita kesulitan sekali ya kesulitan mencari info gitu bahkan hari ini kita kesulitan sekali untuk menyaring info itu betapa bahayanya ini nah, dari titik inilah mungkin PKN menjadi apa namanya menjadi mata pelajaran penting lah nggak tahu nanti apakah hanya melalui apa namanya mata pelajaran yang sampingan itu atau mungkin melalui diintegrasikan dengan berbagai macam mata pelajaran yang lain kira-kira gitu. Karena hari ini memang degradasi parah sekali hari ini. Nah, itu apa yang disampaikan Mas Ustadz Anggi tadi itu ya, saya kira itu ya bahasa langit yang bullshit sekali ya. Sekali lagi bullshit sekali yang susah diterapkan di hari ini itu secara realitas gitu. Oke, makasih. Iya, baik terima kasih Cak Sopi. Ini luar biasa sekali. Tapi kalau saya berpikir gini, bahkan kok bisa gitu ya. Ini menjadikan apa? Jadi kalau bagi teman-teman yang sudah serdos mungkin akan merasakan pertanyaan-pertanyaan nasionalisme ya. Benar gak sih? Benar ya. Dan ini bisa diterapkan. Ini bagian dari di mana ketika seorang guru, seorang dosen ya ingin mendapatkan tambahan dari pemerintah, maka dia akan bisa menjawab bagaimana kenasionalisasian itu. Baik. Itu sebenarnya bisa kita terapkan juga dalam dunia pendidikan yang tadi kemarin waktu itu Cak Sofi pernah mengatakan bahwa
kok kenapa cuma 3 IPA bahasa Indonesia, IPA bahasa Indonesia dan matematika menjadikan apa tolak ukur kelulusan dari bagian siswa? Kenapa enggak PKN gitu ya? Kemudian juga kenapa juga di luar sana bimbel-bimbel banyak kan yang mereka ya 3 mata pelajaran itu ketimbang belajar PKN dan seterusnya. Ini jadi gini. Saya jadi ini menarik juga ya. Menariknya ya bisa diterapkan di ranah ini tapi tidak bisa diterapkan di ranah pendidikan yang paling khususnya pendidikan SMP, SMA, SD dan seterusnya. Baik, itu sebenarnya benar kan ya bagi yang sudah serius kan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang jiwa nasionalismenya kan gitu ya. Bahkan yang kalau saya pribadi sih belum, cuman saya mendapatkan ininya apa namanya ya, pertanyaan-pertanyaannya ke arah ya bagaimana dan seterusnya gitu terkait ya kebinekaan, NKRI dan seterusnya. Itu ya. Silakan Prof untuk bisa mungkin dari Prof ada yang menambahkan. Baik, bisa dengar ya suara saya? Bisa Prof? Dengar, Prof. Bisa, Prof. Iya, Langsung. bisa. Oke, jadi ya mungkin ya. Ini tadi sebetulnya prinsipnya ingin judul besarnya apa tadi Pak tadi itu? Judul besarnya tentang landasan tentang norma-norma yuridis tentang pendidikan kewarganegaraan PKN, Undang-Undang 1945, hak kewajiban dalam meningkatkan kesadaran sebagai peserta didik. Oh, oke ya, yang mungkin yang bagian akhir itu ya. Jadi meningkatkan kesadaran itu ya, meningkatkan kesadaran itu sebagai peserta didik ya. Iya. Ya, ya kalau yang mungkin landasan hukum dan dasar-dasar tadi oke lah begitulah. Oh, ya memang yang penting mungkin bagi lembaga pendidikan itu ya, entah itu sekolah, madrasah. Pada prinsipnya seperti yang tadi kita di awal, memang agama itu kan doktrin ya, dan juga negara sama lah ya sama. Jadi bagaimana kita menanamkan sebuah doktrin. Saya mungkin begini, kalau kita mau konstruk sama apa ya, entah itu yang disebut dengan kurikulum atau materi, atau apalah namanya. Mungkin dimulai dari pertanyaan dulu. Mengapa sih orang tidak begitu simpatik kepada negara? Dari situ dulu. Mungkin lebih mudah kita mencari itu. Mengapa sih orang benci kepada negaranya sendiri? Nah, jadi jangan dulu buat apa ya, dari situ dulu kita berangkat. Kenapa sih orang banyak yang tidak suka kepada negara? Mungkin di situ diidentifikasi jawaban-jawaban. Nah, sehingga jangan langsung bagaimana sih kita apa yang harus dilakukan, strategi bagaimana supaya dia mencintai. Mungkin kita balik aja kreatif kita. Mengapa sih orang tidak suka dan simpatik, kurang mendukung kepada negara? Apa coba? Nah, jadi lebihan mungkin ya, lebih mudah kita menemukan sehingga nanti dari situ kemudian dibuatlah apa yang harus dilakukan. Itu mungkin strategi dibalik lah kreasi kita sendiri. Jadi pada prinsipnya apa ya? Tidak mudah memang menginternalisasi nilai karena apapun yang diajarkan dalam entah itu PKN, entah itu apapun subjeknya, sebetulnya intinya adalah tujuannya adalah bagaimana orang bisa mencintai, kemudian berpartisipasi dalam memajukan dan memelihara negara. Sebetulnya targetnya itu aja, mencintai dan berpartisipasi untuk negara dia di mana dia hidup, kan gitu ya. Nah, memang begini, kalau dilihat misalnya secara teoritis lah ya. Secara teoritis
internalisasi itu kan bisa dilihat misalnya dari tiga hal itu ya, tiga langkah lah begitu. Ya. Pertama itu ada yang disebut dengan apa ya, kita sebut dengan transformasi nilai. Ya, transformasi nilai. Jadi transformasi nilai itu proses apa ya, yang dilakukan oleh guru lah ya, atau seseorang dalam menginformasikan nilai. Ah, itu ya. Jadi namanya proses yang dilakukan guru dalam menginformasikan nilai, entah itu yang baik maupun yang tidak baik. Jadi menginformasikan. Tahap ini hanya terjadi pada proses komunikasi ya, komunikasi dengan peserta didik. Nah, ini mungkin yang dominan dalam pembelajaran. Jadi komunikasi verbal. Jadi dia di sini pemindahan apa namanya, pemindahan pengetahuan dari guru ke peserta didik. Artinya tahap ini hanya menyentuh ranah pengetahuan yang mungkin kita sudah sering sebut dengan kognisi ya. Nah, indikatornya apa ya? Indikatornya kalau peserta didik mampu mengulang bila ditanya apa yang diajar tadi, yang dikomunikasikan tadi, ya sudah, ya bagus, baik. Nah, jadi saya kira kalau terkait dengan bernegara, PKN, itu tadi nilai baik atau dan yang kurang baik, bahkan yang mungkin tidak baik oleh suatu negara atau suatu warga negara terhadap negara apa saja, itu perlu diidentifikasi. Gimana sih seorang warga negara yang baik? Gimana sih seorang warga negara yang kurang baik? Tidak baik sama sekali. Jadi ada nilai-nilai yang memang itu harus disampaikan dulu secara verbal. Tapi itu baru tahap awal. Tahap awal. Mungkin ini ya prosesnya begitulah. Ini yang proses pertama dari transformasi nilai. Bertahap, komunikasi dulu. Ya kan? Nggak ada teorinya itu ya. Nah baru kemudian ada yang disebut dengan apa itu? Transaksi nilai. Kalau tadi transformasi, nah kemudian tahap yang kedua ini transaksi. Sudah mulai bertransaksi nih. Jadi tahap ini proses penginternalisasian nilai melalui komunikasi dua arah secara timbal balik. Sehingga terjadi interaksi. Nah, jadi begitu. Yang tadi transformasi, kemudian ada transaksi di sini. Di tahapan ini, guru tadi misalnya tidak lagi hanya mengajarkan bagaimana sebetulnya menjadi warga negara yang baik, atau bagaimana menjadi warga negara yang tidak baik, atau yang bahkan justru yang membenci, mengapa sih muncul, itu disebutkan tadi. Nah, tahapan ini guru sudah mulai tidak hanya menyajikan informasi tadi, nilai tadi, tetapi juga sudah mulai, Mas, bentar dulu ya, saya tutup dulu pintu saya. Siap, Prof. Ada iklan. Karena saya juga di kantor, baru keluar. Oke ya. Tadi tidak hanya menyampaikan begitu ya, tetapi juga mempengaruhi
apa namanya, nilai peserta didik untuk terlibat dalam melaksanakan, ya kan, dan memberikan contoh, modeling dia. Jadi sudah mulai di sini proses pembelajaran seperti itu. Jadi guru sudah mulai memberikan contoh, modeling, dan siswa ini tadi memang Tes dulu memberikan ukurannya, Bang. ya, memberikan respon L. yang sama, yakni menerima dan mengamalkan nilai. Nyoba dulu L. Itulah, kayak kami coba dulu ukuran dulu daripada salah. Ya aku XL kebiasaan. Carian. Hah? Carian Di mute suaranya. Nah, maaf. Mas Rian sudah makan nih? Iya, Prof, baru nyampe ke Bengkulu, Prof, mau raker. Oke, ya. Iya, Prof. Di anu aja, di mute, di anu aja, di off kamera aja, di off kamera aja. Nanti yang lain pengen makan ini. Siap, Prof. Ya. Oke, itu ya. Tadi apa namanya? Memberikan contoh, ya. Modeling. Sampai kepada modeling dia. Nah, baru yang kemudian yang ketiga itu apa-apa tadi yang baik, apa-apa yang tidak baik, ya. Itu semua dicontohkan. Dipraktekkan. Bagaimana misalnya contoh yang baik di dalam modeling itu juga misalnya diberikan contoh yang tidak baik. Sama mungkin tidak melanggar etika agama, mungkin ya ada contoh-contoh modeling yang yang memang itu bisa dilakukan, ya, mana yang tidak baik dari sebuah atau seorang warga negara, ya kan, hanya. Kemudian yang ketiga, ya ada yang disebut dengan tahapan transinternalisasi. Ya, jadi tahapan transinternalisasi. Jadi tahapan internalisasi ini proses penginternalisasian nilai melalui bukan hanya komunikasi tadi, ya, verbal di awal tadi. Kemudian tidak hanya komunikasi dua arah begitu, ya, gitu. Tetapi juga disertai komunikasi kepribadian yang ditampilkan oleh guru melalui pengkondisian, pembiasaan, dan berperilaku sesuai dengan nilai yang diharapkan tadi. Oke, jadi seperti itu kelihatan secara teoritis, ya, prosesnya. Jadi hal ini melatih peserta didik lah, ya, untuk memahami nilai, ya, sesuai dengan kondisi bagaimana dirasakannya untuk mengaktualisasikan nilai tersebut dalam kesehariannya. Ini mungkin mungkin dari ini, ya, dari tidak langsung mungkin bernegara karena bernegara ini luas, ya. Tetapi ada nggak misalnya di situ satu skop kecil di mana itu adalah representasi bahwa ketika dia misalnya melakukan yang baik, ini sama misalnya halnya dengan dia mengabdi atau cintai sebuah negara. Tetapi kalau dia mencederai, maka sama dia dengan mencederai atau membenci sebuah negara. Jadi di lingkungan sekolah misalnya, mana lingkungan atau katakanlah setting yang mungkin dibuat, kalau itu apalagi itu mungkin fasilitas negara, di situ kita berlatih bagaimana di dalam proses transinternalisasi itu bisa dimainkan di situ, ya, di lokasi itu, di settingan yang kecil itu, di area representasi dari sebuah negara itu, entah itu fasilitas negara apapun namanya. Nah, kemudian di situ dicoba di situ. Prosesnya memang praktek ini. Tapi kan kalau praktek untuk anak-anak misalnya gimana kalau tidak di skop yang memang itu diciptakan dan merupakan representasi dari penghormatan dia kepada negara.
katakanlah misalnya ada fasilitas lampu merah misalnya, ini contoh saja. Itu kan semua milik negara. Milik negara. Kalau dia bisa menghormati itu, nah ini artinya dia sudah mulai mencoba masuk ke ranah penghormatan negara dalam konteks yang lebih kecil gitu ya. Itu maksudnya. Jadi kita memang praktik itu. Jadi apa yang tadi disebut dengan transformasi nilai, kemudian kontrak apa tadi ya, kontrak nilai atau transaksi nilai itu, dan transinternalisasi nilai ini memang mau tidak mau kita punya wadah untuk menciptakan sebuah pembelajaran modeling gitu ya. Nah, ini latihan-latihan yang bisa dilakukan ya, khususnya kepada materi bagaimana orang bisa mencintai negara lah begitu ya. Nah, di situ anunya. Apalah mungkin ya yang bisa dilihat di sekolahan kita itu, di lingkungan sekolah yang itu sebetulnya representasi negara, milik negara di situ. Saya tidak tahu mungkin bendera apa ya yang biasa di sekolah itu. Kalau dia mencoba tidak baik memperlakukan itu, ini artinya dia sudah coba berani kepada negara. Dan ini latihan. Dan semakin dia melakukan kebajikan itu artinya dia sudah terlatih untuk berkarakter mencintai negara gitu. Nah, jadi itu mungkin perlu. Jadi sekali lagi mungkin yang menjadi masalah yang banyak dilakukan dalam proses pembelajaran itu adalah baru transformasi nilai yang sifatnya verbal tadi. Lah ketika habis pembelajaran, lah prakteknya apa gitu? Tidak ada praktek. Saya tidak tahu Pak Anggi di sekolah itu apa praktek PKI ini? Kalau Apa? pelajaran PKN nih, Prof? Iya. Apa prakteknya? Praktikum. Iya. Tidak ada ya? Upacara bendera mungkin juga masuk, Upacara. Mas Anggi, Prof. Ya itu tadi upacara bendera saja. Di situ di dalamnya ada Undang-Undang Dasar, UUD, Nah, itu kan pengetahuan, kontrak semua itu. dan di situ. Komunikasi aja. Iya. Iya kan? Iya, iya Prof. Artinya banyak di transformasi nilai yang nomor 1 tadi, bahasa. Verbal aja ya, Prof. Ya, verbal. Ya, itu mungkin perlu. Kalau agama mungkin bisa. Agama juga ya. Kalau agama ada praktiknya ya. Tapi kalau PKN ini praktikumnya apa sebetulnya selama ini gitu. Selain bendera dia apa? Kan tidak ada. Tidak ada praktikum. Toleransi paling, Prof. Toleransi. Iya. Iya, toleransi ya. Toleransi ketika ada hari libur Berkunjung. nasional itu. Berkunjung ke wilayah, di situ penuh dengan fasilitas negara. Visit pemerintahan kota. Iya. Seperti mendatangi kantor-kantor pemerintahan ya, Prof. Ya bisa. Ya, iya. Artinya dia tahu betul yang dia hidup dalam sebuah negara yang di dalamnya ada fasilitas-fasilitas negara. Tapi tadi dalam skop kecil kan dia tidak langsung lah ya. Iya. Kalau di sekolah di daerah biasanya datang ke kantor desa, Prof. Diperkenalkan. Cuman hati-hati juga tuh, Mbak. Takutnya Gimana? ya di situ kalau bawa anak SD tiba-tiba di sono banyak yang ngerokok juga kan. Makanya Jadi Ya. ngajarin juga kita. Iya. Jadi iya praktek-praktek supaya tidak hanya tadi jatuh pada doktrin yang sifatnya kognisi itu harus mencintai negara, harus tidak apa gitu ya. Nah ini Karena mungkin yang kurang itu prakteknya, melatih agar orang cinta kepada negara. Ya bisa perkantoran lah.
Ah, Ya, sehingga pendidikan itu bukan hanya yang dia lihat ya Prof ya, yang dia lihat, dia dengar gitu kan. iya, iya. Nah, itu dia. Jadi Tapi dia terlatih berpartisipasi gitu. Terlatih berpartisipasi. Kan tujuan PKN ini pada prinsipnya mencintai dan berkontribusi. Kan? Itu aja. Kita warga negara ini kan itu ya, berlatih mencintai dan berkontribusi. Ya walaupun tidak berkontribusi minimal tidak mengganggu. Ah, itu aja. Diam aja udah gitu ya. tidak menjadikan sampah negara. Itu. Iya. Jadi minimal kita tidak mengganggu, tidak membenci ya. Walaupun barangkali kita tidak bisa banyak berpartisipasi. Tujuan dari filsafat kewarganegaraan civic education sebetulnya itu kan. Pendidikan yang membuat orang bisa mencintai dan berpartisipasi. Nah ini latihan apa ini? Latihan yang kira-kira dia bisa berpartisipasi gitu. Simulasi pemilihan, Prof. Sama Boleh. simulasi musyawarah itu bisa, Prof. Nah, simulasi pemilihan, oke lah itu, oke. Ya. Bisa. Kemudian musyawarah mufakat, misalkan kita buat grup anak-anak gimana kalau ada problem silakan diselesaikan satu kelompok, itu kan bagian daripada nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan. Ada musyawarah mufakat, Prof. Mungkin seperti itu, Prof. Ya itu di dalam prakteknya ya, itu mungkin tadi masuk ke transaksi nilai, ya kan, masuk ke level yang nomor 2. Nah kalau sudah ini memang berakting dia langsung ya, artinya betul-betul tidak hanya lagi bersimulasi, tapi dia langsung mempraktekkan gitu. Mungkin itu perlu disusun kembali ya supaya tadi bisa mereka berkontribusi. Misalnya apa ya? Apalah yang bisa tuh ya? Misalnya kalau yang betul-betul langsung itu di perkotaan misalnya, ada yang disebut dengan kalau anak-anak mungkin ya, kota, taman. Ada nggak taman kota? Bukan taman rumah pribadi. Ada, Prof. Ada taman lalu lintas, Prof. Biasanya. Ada taman lalu lintas itu mengajarkan nilai-nilai bagaimana menjadi seorang pengendara yang baik, menghargai pengendara yang lainnya. Itu juga bagian, Prof. Ya itu mungkin untuk anak-anak yang sudah dewasa ya. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak PGM itu gimana? Ada, Prof. MI maksudnya kan. Nah itu mungkin contohnya lah ya. Jadi kita bawa ke kebun taman yang bukan taman perkantoran apa ya, taman milik negara. Saya kira banyak itu di jalan raya. Gimana itu? Dijelaskan oleh guru. Ini bukan taman individu. Begitu umum. Mungkin. Nah, umum ya. Kita sebut taman umum itu milik negara, gitu aja lah, milik pemerintah. Milik negara. Iya kan? Betul. Ya, taman umum itu kan gara-gara umumnya orang berani merusak ya. Iya betul. Udahlah ini milik pemerintah ya, gitu langsung. Mana ada mungkin ya yang gitu-gitu itulah yang konkret-konkret ya. Mungkin juga fasilitas-fasilitas negara yang memang dia dekat rumahnya apalah begitu ya. Nah, ini memang kalau sudah masuk ke transinternalisasi tadi ya memang tidak mudah mempraktekkan langsung ini sudah untuk mencintai atau berkontribusi ke negara. Butuh pembiasaan. Kalau yang tadi sudah anaknya mengendarai ya mungkin sudah alhamdulillah ya. Sudah bisa bawa. Tapi juga saya kira anak-anak itu misalnya pergi kita ke kota, bawa mereka dalam mobil, nah di situ sudah kelihatan sebetulnya. Sudah kelihatan, bisa juga itu lampu merah tadi ya, Mas Mauludin ya. Syukur ada nanti orang yang melanggar nabrak lampu merah dan ditunjukkan langsung ya. Yes, gitu ya.
Nah, ini saya kira tertib lalu lintas kalau itu urusan tertib lalu lintas ya. Ya, Bro. Kadang Prof terkait lalu lintas, kadang saya pribadi sendiri juga sebenarnya itu taat itu kalau ada yang ngelihat ya Prof. Gimana? Iya, kita taat itu kalau ada yang ngelihat. Jadi Karena kesadarannya itu, Mas. Nah, itulah yang anu ya. Memang kesadarannya itu. Taat. Jadi lalu lintas itu taat itu kalau ada yang ngelihat. Kalau nggak ada yang ngelihat, bablas gitu. Bablas juga ya. Ya, makanya di situ perlulah etika sosial. Nah, di situ kita tanamkan etika sosial. Kalau kita, ya saya sering bilang metodologi pembelajaran itu, jadi kalau kita nanti melanggar lampu, kita selamat, kita senang gitu ya. Oh, mungkin itu ya, itu individual banget ya. Tetapi kira-kira ada nggak perhitungan, seandainya saya lewatin lampu merah, kira-kira ada nggak kemungkinan orang lain akan mengalami berbahaya? Ah, di situ nanti. Jadi dia tidak sebetulnya menjaga lampu merah semata, tetapi seandainya saya bablas gitu ya, kira-kira ada nggak yang kacau gara-gara saya? Mungkin perlu di situ. Disitulah yang. Jadi ada dua kontrol. Jadi unsur keselamatan dan unsur hukum. Nah, kadang-kadang lebih kuat untuk unsur keselamatan orang lain ketimbang hanya melanggar undang-undang itu lampu merah itu. Nah, ini memang anu juga latihan itu. Nah, tadi disampaikanlah di mobil itu kalau kita bawa rombongan anak-anak MI kan. Kalau kita bablas, ya mungkin ada orang yang menganggap kita nggak apa kan. Itu contoh-contoh saja. Tapi yang jelas ini memang transinternalisasi ini tidak mudah. Di situ yang karena tadi kita punya tempat melakukan real. Jadi bukan hanya di dalam apa ya, di dalam settingan seperti tadi setting, tapi ini real condition ini yang nyata. Ya. Nah, itu mungkin anunya ya, transformasi nilai, transaksi nilai dan internalisasi nilai. Tinggal nanti mungkin kalau dalam model-model pembelajarannya nilai apa saja dulu yang akan dikonstruk guru kan, yang mau ditanamkan, kemudian nilai apa yang tidak akan boleh dilakukan. Ini mungkin ada kontrak-kontrak di awal sebelumnya dulu kalau ini kan dalam pembelajaran saya kira. Warga negara yang baik lah. Iya, itu mungkin komentarnya Pak Anggi. Kalau yang lain mungkin Ya, terkait dengan ini proses penanaman nilai tadi, kalau internalisasi untuk nilai. terkait kurikulum ada ya nanti ya. Maksudnya Ada kurikulum. Oh, yang terkait anu, yang membahas ada ya. mungkin siapa ya? Mas Alif kurikulum ya. Bukan, saya multikultural. Iya. Kalau nggak ada ya udah saya coba tanyakan ya. Prof, ini terkait ini Prof, kurikulum. Ya, ini kurikulum di Indonesia terutama buat SD ya. Eh, yang mana memang kalau diperhatikan, saya juga nggak tahu nih bagian Menteri Pendidikan apakah memang sudah melihat eh, materi tersebut gitu ya untuk khusus kelas SD gitu ya. Kalau dilihat dari materi bahwa materi PKN yang ada di SD itu ya menurut kita itu terlalu tinggi ya Prof ya. Karena apa? Karena ya terlalu tinggi bagi Apa itu anak. materinya yang anu Pak Anggi yang Nah, satu contoh misalnya gini, anak dikenalkan dengan Mahkamah Konstitusi, apalagi kemudian yudikatif, terus apalagi itu ya, eh, ya pokoknya yang seperti itu. Terus bagannya, nah anak itu secara indikator kompetensi harus mengetahui apa struktur dari Mahkamah Konstitusi gitu ya. Kemudian anak harus mengetahui tentang ya struktur
ini sehingga kami sendiri ya satu sisi sebagai guru kewalahan bagaimana menjelaskannya, satu sisi juga anak juga yang sekiranya seharusnya lebih kepada bagaimana sih penerapan. Nah itu dia kita berbicara bagaimana penerapan PKM dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah itu Ya, gimana ya Pak? ya memang itu ya udah mungkin kalau anak-anak itu ya mungkin wah, struktur-struktur pemerintah pada level desa lah itulah. Desa aja udah banyak struktur pemerintah sebetulnya. Fungsi lurah, wakil lurah apa itu ya, ya kan kewajiban-kewajiban para desa itu sudah itu aja sudah numpuk materi di situ. Dan itu ada di kelas 3 Prof. Kelas 3 SD Prof. Sebenarnya Ah, nggak jadi masalah ya. Nggak jadi persoalan ya Mas Anggi ya. Jadi memang dari dini diajarkan bahwasannya kita itu tidak berdiri sendiri. Artinya semua itu ada yang mengkoordinir. Kembali lagi kalau kita bisa kaitkan dengan MIT dalam artian multi inter dan transdisipliner dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka artinya gini, di dalam sebuah kehidupan kita tentunya ada mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kehidupan berwarga negara. Nah, maka ada bagian ini, bagian ini. Nah, kalau dikaitkan, nah malaikat tugasnya ini, tugasnya ini. Itu bisa kita tanamkan. Makanya pentingnya MIT tadi, multi, inter, dan transdisipliner. Itu sih strategi aja sih. ya monggo lah itu cara ya. Iya, ya itu sebenarnya ya baik-baik. Cuma kan ini yang jadi permasalahan adalah studi kelayakan ya. Apakah memang layak itu diajarkan? Kalau tadi kita berbicara eh, kompetensi indikator dan seterusnya yang harus dipahami oleh siswa dan ini gitu. Ya itu apakah memang layak gitu diajarkan di usia anak kelas SD gitu ya atau kelas 3 kemudian yang di mana memang sebenarnya banyak norma-norma yang harus juga sebenarnya yang harus diterapkan, norma PKN yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu Ya. menurut ya terkait masalah hal itu kan perlu diinikan juga disaring gitu. Apa yang perlu di kelas 1, apa yang perlu di kelas 2, apa yang perlu di kelas 3 sehingga ini menjadi apa namanya pembelajaran yang akan membekas gitu. Nah, ya makanya perlu di apa ya, diklasifikasi lah dari kelas 1 sampai kelas sekian misalnya ya materinya ini mestinya itu lah lembaga-lembaga itu kan berlevel-level juga lah. Dari Jadi unit-unit yang paling sederhana yang di situ mungkin terlibat mereka siswa. Kalau di level desa, kebudukuhan, desa paling tinggi itu kan itu masih sudah terlibat anak-anak itu ya SD, sudah dia ada di situ gitu. Ada dia di situ. Nah, di situ juga ada fasilitas pemerintah. Saya kira pada level itu, tapi kalau sudah masuk ke fungsi apa mahkamah apa macam-macam, jadi jangan-jangan yang mengajarkan aja nggak menarik dia kan, apalagi yang mendengar kan gitu. Itu aja. Ya dong. Tapi kalau yang dekat, saya kira ini anulah, ini kan kurikulum merdeka lah, bisa saja kan sudah bisa dimodifikasi lah itu. Tingkat level materi itu loh. Untuk kayaknya udah gatel cari ya ini. Mau iya. ngomong nih. Ya pada prinsipnya gini, filosofi filsafat seperti ini adalah kritik-kritik konseptual atau kritik-kritik apa namanya. Ya memang itu tujuan kita. Sehingga nanti kita bisa merumuskan atau menawarkan hal yang katakanlah hal yang relatif baru. Dimulai dari kurikulum, silakan harus kita Ya, lihat seperti itu. karena kurikulum Kurikulum, kemudian struktur mapelnya, bahan ajarnya dan sebagainya itu kalau kembali kepada unsur-unsur pendidikannya banyak yang bisa dikerjakan di situ.
Ya, baik teman-teman. Ya, ada lagi yang mau kita sharingkan terkait Seperti baru-baru ini ya, ini pengalaman juga lagi. Saya sebetulnya mengambil filsafat umum, filsafat ilmu di kelas. Tiba-tiba ada satu anak yang kedapatan membahas estetika, ya estetika. Tapi si anak putri ini senang dengan filsafat itu. Dia dari Banda Aceh. Nah kemudian bukan protes ke saya itu ya. Tapi begini, Pak, mata kuliah sayanya apa manfaatnya ini ke tesis saya? Dia bilang gitu. Nah akhirnya kamu dulu pelajarilah apa yang kamu sukai. Saya suka dengan filsafat estetika ini. Dapat tugas dia itu. Tapi berat dia waktu itu. Ya. Jadi oke, beginilah. Coba kamu cari dulu filsafat estetika itu siapa, apa buku babonnya, buku induk yang sering dipakai para filosof. Dia temukan dapat. Nah kemudian baru apa isinya kira-kira. Oh ini Pak, ini. Nah, terus gimana Pak saya, kata dia kan. Oh begini, coba kamu mempraktekkan, meneliti, mengkritisi. Nah, mengkritisi gambar-gambar buku pegangan MI. Nah, coba itu ya. Coba kamu kritisi gambar-gambar yang ada di buku-buku MI, pegangan guru maupun siswa. Dilihat dari perspektif filsafat estetika. Kamu udah belajar teorinya. Oh ya, dia bisa, Pak. Nah, jadi ada rupanya dia baca di dalam konsep filsafat estetika itu cara menggambar. Kemudian cara menarasikan gambar. Dia temukan di situ. Lahirnya apa yang terjadi? Berani dia berspekulasi, tapi baru tema itu dia lakukan itu. Jadi dia buatlah judulnya kemarin itu gambar-gambar buku MI dilihat dari perspektif filsafat estetika. Apa yang terjadi memang ketika dia meneliti itu banyak sekali temuan-temuannya Pak Anggi itu. Salah satu kritik-kritik dia terhadap buku gambar yang dipakai PGMI. Menurut teori dia baca itu ya. Misalnya di dalam buku gambar ada gambar Pak Tani, ada gambar gunung misalnya ya atau gambar pohon. Dan juga gambar matahari. Kan biasanya gambar itu ada mataharinya biasanya ya. Sering gitu ya. Tiba-tiba dia menemukan di situ. Menurut teori, setiap ada lukisan, di situ ada matahari. Mestinya ada bayang-bayang. Dan di dalam gambar itu tidak ada bayang-bayang. Itu contoh-contoh misalnya bisa sebuah disiplin apapun untuk mengkritisi instrumen-instrumen yang ada dalam proses pembelajaran. Dia banyak temukan itu. Contoh-contoh kritik dia terhadap buku gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya saja itu yang diteliti. Ya, bisa. Dan dilihat kemarin waktu ujian tesis, lulusnya cum laude itu. Dan sekarang dia sudah jadi di IAIN Banda Aceh, UIN Banda Aceh. Jadi saya kira bisa, banyak yang dikerjakan di MI itu. Jadi kalau itu menyangkut kurikulum apalagi, buku teks aja bisa. Terhadap misalnya ya pun dia perangkat pembelajaran lah di PGMI, di MI maksudnya. Jadi Bapak Ibu memang fokus di MI ini. Karena program studi itu MI, tidak mau mengembang kemana-mana. Ini fokus ke MI ini, ya. Nah, itu Pak Anu ya, kalau mau tertarik kepada kurikulum silakan. baik, Prof. Terima kasih. Sampai jam berapa Mbak Anis ya? Udah 3:30 ini hampir. Ya monggo. Ya. Kalau sudah selesai. Ya, asik nih kayaknya diskusinya, Masya Allah, Prof. Ya. Kalau tidak ada lagi teman-teman, cukup. Ya. Kalau tidak ada ya sudah mungkin. Cukup. Ya baik, terima kasih teman-teman dari tadi. Ya karena memang hari ini saya sebagai yang pertama ya, saya pribadi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, saya yang banyak berbicara khawatir banyak salahnya, saya mohon maaf pribadi.
Dan sekali lagi kami juga terima kasih kepada Prof. Sangkot Sirot yang telah memberikan ilmu kepada kita semua, sehingga ini sangat luar biasa sekali ya, karena terkait kenegaraan kita, kenegarawanan kita kepada Indonesia, sehingga ini menjadi, ya mudah-mudahan kedepannya Indonesia akan menjadi lebih baik, dan mungkin bisa jadi ketika teman-teman jadi dokter ya akan bisa mewarnai khususnya buat PGMI, MI, Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia. Itu saja, kalau tidak ada lagi kita cukup sekian ya Prof ya. Ya, oh ya. Saya kira sudah. Oke, Ya. kita Terima kasih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbal alamin. Amin. Terima Terima kasih kasih, banyak, Prof. Prof. Terima kasih, Ya, Mas. sama-sama Bu. Semoga sehat selalu, Prof. Ya. Oke, saya keluar ya. Oke, Prof. Mbah Ya, Nur. Prof. Mohon maaf ya, Prof, Assalamualaikum. ya. Salam. Lihat di kelas kok. Dia di PKPI loh. Wes. Sesuk sapa Mbak Ani sesuk ya? Oke, Mas. Sesuk Mbak Ani sesuk enes